Lisandro Martinez sudah mulai ikut latihan, segera comeback di Manchester United. Ada kabar baik lagi datang bagi Manchester United, Lisandro Martinez nampaknya tidak lama lagi akan comeback di skuad Setan Merah. Semenjak bergabung dari Ajax Amsterdam, Martinez adalah pilar lini pertahanan Manchester United. Ia menjadi benteng yang kokoh di jantung pertahanan Setan Merah di musim lalu. Beberapa bulan terakhir, bek timnas Argentina itu absen membela Manchester United, cedera di bagian metatarsalnya kembali kumat sehingga ia harus menepi lama. Manchester Evening News melaporkan bahwa Martinez tidak lama lagi akan comeback di skuad Manchester United. Ia dikabarkan sudah ikut berlatih bersama skuad Setan Merah. Laporan itu mengklaim bahwa Martinez ikut sesi latihan Manchester United pada hari Senin kemarin. Sang bek sempat berlatih bersama rekan-rekannya. Ini merupakan kali pertama Martinez tertangkap kamera bisa berlatih bersama rekan-rekannya. Alhasil ini menjadi indikasi bahwa sang bek tidak lama lagi akan kembali turun membela Manchester United. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa fans Manchester United harus bersabar menunggu Martinez comeback di skuad Setan Merah. Ia ternyata hanya sebentar ikut latihan tim utama Manchester United, selebihnya ia melanjutkan sesi latihan pribadi untuk pemulihan cederanya. Kabar kembalinya Martinez ini akan jadi kabar yang baik untuk Setan Merah. Pasalnya Victor Lindelof baru-baru ini dilaporkan cedera sehingga kembalinya Martinez akan menambah stok bek tengah Manchester United. Bedah formasi mengerikan Manchester United di bawah asuhan Zidane, siap tsunami trofi. Zinedine Zidane diisukan akan kembali melatih klub Manchester United, kabarnya sedangkan mendekatinya. Jika terwujud seperti apa formasinya nanti. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Zinedine Zidane memang santer dikabarkan bakal gantikan posisi Erik ten Hag sebagai juru latih anyar Manchester United. Reputasi Zidane sebagai pelatih yang mentereng memang selalu menjadi idaman bagi sejumlah klub untuk menggunakan jasanya, setelah ia saat ini menganggur. Ia terbilang sukses dengan membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions 3 musim beruntun, prestasi yang belum bisa disamai manajer manapun. Selain itu, kehadiran ex-Los Blancos di Manchester United seperti Casemiro dan Rafael Varane akan memudahkan adaptasi. Di Manchester United, Zidane dituntut untuk mulai menerapkan gaya sepak bola modern karena gaya permainan di Liga Inggris cenderung cepat. Sehingga membangun serangan harus dimulai dari bawah seperti yang dilakukan oleh Manchester City dan Liverpool. Maka dari itu Andre Onana masih akan jadi andalan di bawah Mister Gawang, karena ia memiliki kemampuan tersebut sewaktu di Inter Milan. Sayangnya di Manchester United keahlian itu belum bisa ditunjukkan seiring perbedaan kebutuhan para pemain yang lain. Di lini belakang, kemungkinan besar Manchester United akan memerlukan perombakan terutama di sektor bek tengah. Beberapa nama baru akan didatangkan sesuai keinginan sang pelatih. Satu nama yang diincar adalah Jean-Claire Todibo, begitu juga dengan sektor bek sayap. Aaron Wan-Bissaka masih jadi andalan, sementara di bek kiri Manchester United bisa memburu pemain baru. Sebab Luke Shaw yang jadi andalan belum bisa tampil karena cedera. Sergio Reguilon kemungkinan bisa dipermanenkan akhir musim nanti, karena ia merupakan pemain jebolan Real Madrid Castilla dan pernah beberapa kali memperkuat tim utama El Real era Zidane. Zidane tentu paham betul dengan kualitas sang pemain. Perubahan drastis akan terjadi di lini tengah, di mana Zidane hanya akan memainkan 3 gelandang. 2 gelandang akan lebih bertugas membantu penyerangan dan mengalirkan bola, sedangkan 1 gelandang lain menjadi penyeimbang dan pemutus serangan lawan. 2 gelandang serang itu kemungkinan besar akan diisi oleh Bruno Fernandes dan Mason Mount. Di lini depan, Marcus Rashford bakal menempati pos penyerang kiri, seperti yang kerap ia jalani saat masih menjadi anak buah Erik ten Hag. Posisi ini dan kehadiran Zidane diyakini bisa memaksimalkan potensi Rashford yang ketajamannya mulai menurun. Sementara itu, penyerang kanan diisi oleh pemain muda Alejandro Garnacho. Posisi penyerang tengah akan diisi oleh Rasmus Højlund yang punya finishing mumpuni. Pria asal Denmark ini juga bisa menjadi pemantul bola bagi Rashford dan Bruno Fernandes. Jelang laga melawan Liverpool, optimis Manchester United menang. Meski memiliki catatan buruk pada musim ini dan gagal masuk 16 besar Liga Champions, Erik ten Hag tetap percaya diri jelang pertandingan melawan Liverpool. Manchester United akan bertamu ke Anfield pada Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023, malam WIB, pada lanjutan Liga Inggris. Kondisi kedua tim cukup kontras, di mana Setan Merah menelan kekalahan di 2 pertandingan sebelumnya. Pada pekan lalu Manchester United dihajar tanpa balas oleh Bournemouth 0-3 di Old Trafford. Kemudian harus menelan kegagalan di Liga Champions setelah kalah di kandang oleh Bayern Munich.
Memiliki riwayat yang buruk pada musim ini tidak menyurutkan kepercayaan diri sang manajer Manchester United, Erik ten Hag bertandang ke Anfield, walaupun pada pertemuan sebelumnya Manchester United dibantai 0-7 oleh Liverpool. Erik ten Hag bertekad membuktikan timnya telah belajar dari kekalahan tersebut, dan percaya diri dapat membawa pulang kemenangan dari kandang Liverpool. Tahun lalu, tentu saja kita simpan dalam ingatan kita, tetapi Anda juga harus mengambil manfaat darinya, belajar dari itu, dan sekarang pada hari Minggu kita bisa membuktikan itu, ujar Erik ten Hag. Ten Hag juga mengaku tidak khawatir terkait posisinya di Manchester United, akibat kekalahan yang terus-menerus didapatkan, dirinya hanya fokus pada tim dan konsisten bermain dengan baik. Inter Milan hidupkan minat kepada Anthony Martial. Daftar peminat Anthony Martial bertambah 1. Klub Serie A, Inter Milan berencana untuk merekrut sang striker dari Manchester United. Menjelang bursa transfer musim dingin, Manchester United dikabarkan akan melepaskan beberapa pemain mereka. Salah satu pemain yang bakal dilepas Erik ten Hag adalah Anthony Martial. Penyerang asal Prancis itu bakal dilepas karena ia tidak memberikan performa yang apik di skuad Manchester United, belum lagi ia rentan mengalami cedera sehingga ia kini dianggap jadi beban setan merah. Dilansir FC Internews, ada beberapa klub yang berminat menggunakan jasa Martial, salah satunya adalah Inter Milan. Menurut laporan tersebut, Inter Milan tertarik merekrut Martial untuk memperkuat lini serang mereka. Di musim ini, Inter sebenarnya punya duet striker yang bagus pada diri Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, namun Simone Inzaghi ingin menambah daya gedor timnya. Itulah mengapa Martial ingin direkrut oleh Inzaghi, karena sang pelatih percaya Martial bisa menambah dimensi baru dalam lini serang Nerazzurri. Menurut laporan yang sama, Inter Milan sebenarnya sudah mencoba untuk merekrut Martial sejak musim panas kemarin. Mereka sempat menjalin komunikasi dengan Manchester United terkait sang striker, namun proses transfer itu menemui kegagalan. Namun kali ini mereka siap untuk memenangkan transfer Martial, mengingat Manchester United sendiri siap menjual sang pemain. Laporan yang sama mengklaim bahwa Inter Milan akan menemukan sebuah kendala dalam merekrut Martial. Mereka harus meyakinkan Martial untuk turun gaji, karena mereka tidak sanggup membayar gajinya yang lebih dari 200.000 euro per pekan di Manchester United. Zinedine Zidane sudah bisa latih Manchester United gantikan Erik ten Hag. Manchester United resmi keluar dari kontes Liga Champions usai kalah di Old Trafford. Setan Merah menyerah di tangan Bayern Munchen pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Dengan hanya mengantongi 4 poin dari 6 pertandingan di fase grup, posisi Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United mulai goyah dan dirumorkan akan segera diganti dengan bos baru. Zinedine Zidane sendiri sudah lama dirumorkan akan memimpin kepelatihan di Manchester United, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Zidane maupun manajemen Setan Merah. Namun, beberapa sumber mengatakan, Zidane telah mempelajari suatu hal yang dapat menghilangkan hambatan utama dalam menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United, klaim salah satu mantan rekan satu timnya. Diketahui Zidane memiliki kemampuan berbahasa yang cukup luas, dikutip dari berbagai sumber, Zidane cukup fasih dalam beberapa bahasa, selain tentunya bahasa Prancis, mantan penggawa timnas Prancis tersebut cukup fasih berbahasa Spanyol, Italia, Arab, dan Berber. Kepindahannya ke Manchester United tentunya menandai Zidane kembali ke posisi pelatih yang sudah dia tinggalkan sejak hampir 3 tahun lalu, dia terakhir kali melatih Real Madrid pada Juni tahun 2021. Zidane sendiri dalam suatu wawancara menyatakan ada sejumlah hambatan yang menghalanginya untuk menjadi pelatih di sepak bola Inggris. Saya mungkin tidak bisa pergi kemana-mana, bahasanya misalnya, kondisi tertentu membuat segalanya menjadi lebih sulit, kata Zidane. Saat orang berkata kepada saya, apakah kamu ingin pergi ke Manchester? Saya mengerti bahasa Inggris, tetapi saya belum sepenuhnya menguasainya. Saya tahu ada pelatih yang pergi ke klub tanpa bisa berbicara bahasanya, tapi cara kerja saya berbeda, imbuh manajer berusia 51 tahun itu. Namun, mantan rekan setimnya di Prancis, Emmanuel Petit mengeklaim bahwa Zidane sebenarnya telah belajar bahasa Inggris tahun ini. Bos PSG sudah ikhlas Kylian Mbappé pindah ke Manchester United. Kylian Mbappé menjadi kejutan yang sangat ditunggu pada detik akhir bursa transfer Liga Eropa, belum ada tanda-tanda bahwa Mbappé akan memperpanjang kontrak di PSG. Diketahui, kontrak Mbappé bersama PSG akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024, jika PSG tak segera membuat keputusan, sang bintang bisa pergi secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Ada dua cara yang bisa dilakukan PSG bersama Nasser Al-Khelaifi. Pertama, membujuk Mbappé agar mau memperpanjang kontrak. Kedua,
merelakan dia pergi pada hari terakhir bursa transfer ini. Awalnya, Real Madrid punya kans besar untuk menjadi pelabuhan baru Mbappe, namun gelagat menunjukkan Nasser Al-Khelaifi sudah merelakan Mbappe diboyong ke Manchester United. Awalnya, Real Madrid punya kans besar untuk menjadi pelabuhan baru Mbappe, namun gelagat menunjukkan Nasser Al-Khelaifi sudah merelakan Mbappe diboyong Manchester. Dilansir Mirror, Nasser Al-Khelaifi berbicara kepada RMC Sport bahwa jurus pamungkas ini menunjukkan arah positif, diklaim ada diskusi yang sangat baik dengan pemain serta perwakilannya. Kami punya waktu 24 jam lagi, kata Nasser Al-Khelaifi kepada RMC Sport menjelang hari-hari penutupan bursa transfer Eropa. Kylian Mbappe adalah pemain PSG, kami melakukan diskusi yang sangat baik dengannya, Mbappe itu luar biasa, baik secara pribadi maupun profesional, kami berdiskusi dengan seluruh keluarganya, imbuhnya. Pada musim lalu, Mbappe mencetak 29 gol dalam 33 penampilan di Liga Prancis, catatan itu masih ditambah 7 gol dalam 8 laga di Liga Champions. Mentalitas internasional penyerang berusia 24 tahun juga teruji di Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, Mbappe sukses mencetak 8 gol dari 7 pertandingan bersama Prancis. Kehadiran Mbappe bisa membuat Manchester United keluar dari situasi krusial dalam pertandingan.